ini adalah pencurahan Roh Kudus, hingga saudara-saudara tahu berseru kepada Dia Allah, ya Aba, ya Bapa. Katakan amin. Ya. Karena semua dirubah dalam keadaan kita untuk motivasi atau untuk ketentuan sebagai orang percaya harus dirubah. Kalau tidak berubah, maka samalah doa saudara, sebutan saudara, iman saudara juga kepada Yesus Kristus dengan orang-orang dunia, orang yang tidak bertobat. Tetapi orang yang bertobat akrab dan baik. Sebab ini rahasianya saya beritahu kepada saudara-saudara, saudara sendiri yang dipanggil dan percaya diberi kuasa untuk tempat kediaman Roh Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Oleh sebab itu, dengan baik ini saudara-saudara, jika engkau belum tempat kediaman Allah, jangan banyak menuntut. Adalah serahkan kepada saudara-saudara dalam kepribadianmu untuk Tuhan adalah lebih baik engkau menuntut iblis, engkau enyahkan kuasa-kuasa kegelapan, engkau enyahkan, dan katakan di dalam dirimu, saya ulangi, katakan di dalam dirimu, stop dosa, stop dosa. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Roma pasal 8 ayat 15 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu yang ada pada kamu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Dan aku percaya saudara-saudara ada dibukakan hatimu oleh Roh Kudus hari ini, sebab kuasa dari pencurahan Roh Kudus itu untuk membuat supaya hidupmu hidup di dalam kerajaan Allah, bukan di dalam kerajaan yang lain. Katakan amin. Hari ini 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ketika Yesus datang di dalam dunia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Dengarkan saya uraikan. Dari yang lain engkau tidak akan dapatkan apa yang saya sebutkan ini saudara-saudara. Itulah keuntunganmu kalau engkau setia beribadah. Dengarkan firman Allah bahwa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan sepenuhnya dan apanya. Dia bukan si John Lennon yang dilahirkan seorang manusia atau hubungan dari suami istri. Tidak. Dengarkan firman Allah ini untuk saya jelaskan kepada saudara-saudara. Guna pengertianmu ialah supaya engkau lebih sungguh lagi untuk menyebut Tuhan itu. Jangan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sikit-sikit kau salah, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Shalom. Tuhan itu adalah Allah Bapa. Sebutlah dengan ya Aba, ya Bapa. Mari sama-sama bersama saya 2, 3 ya. Ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara-saudara sudah kuajarkan, jadilah menjadi murid Kristus, bukan menjadi yang lain. Kata firman Tuhan berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, bertunangan bukan kawin. Ternyata fakta ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tuhan adalah roh. Roh Allah itu adalah berinkarnasi, mengerjakan perkara yang ajaib. Sebab minggu yang lalu saya sudah katakan kepada saudara-saudara, Dia adalah Tuhan Allah yang ajaib. Jikalau saudara-saudara tidak ajaib dibuatnya, maka saudara yang pula harus berpikir di mana salah. Amin saudara. Shalom. Di mana salah? Introspeksi. Karena saya harus beritahu kepada saudara-saudara, orang percaya itu harus menjadi murid. Murid itu taat. Murid itu suka dengar-dengaran. Murid itu
kehidupannya adalah sepenuhnya di dalam Kristus, karena ia menyadari adalah hidup di dalam Kristuslah yang dimaksud di tengah panggilan Tuhan. Supaya jangan main-main gitu loh. Katakan aja saudara, kalau sama seperti saudara-saudara seperti orang dunia, maka Rasul Paulus menangis. Dia berkata, janganlah kamu sama seperti orang dunia. Orang dunia banyak mengabaikan tentang kebenaran firman Allah. Enggak mau tahu. Makanya gereja pun pada saat ini saya memberitahu, enggak ngerti firman, enggak ada perlindungan firman, enggak ada pernah firman itu mengerjakan percaya kepada dia. Tidak. Logis dan kebiasaannya ialah dia bergereja, maka dia berkata Kristen nak pekdodo, nasus dodo. Shalom saudara, shalom. Yang dimaksud di dalamnya ialah Kristen, tapi menjadi muridlah. Dan saya memberitahu saudara-saudara, Yesus Kristus datang. Saya ulang, Yesus Kristus itu datang bukan jalan-jalan, bukan kunjungan, shalom, tapi dia menyelamatkan. Yohanes 3:16 sama-sama kita katakan di sini. 2-3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini pun saudara-saudara harus disugesti ini. Ngertilah, kalau saudara-saudara diberikan keselamatan itu oleh Yesus Kristus Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa, yang adalah Bapa itu sendiri, masa engkau tidak berkata dengan hormat apa yang engkau katakan Tuhan? Tuhan, maka hormatnya ialah ya Bapa, ya Bapa. 2-3 ya bersama saya, 2-3 ya. Dengan demikian saudara-saudara, ya Abba, Bapa, lebih hormat. Saudara mulai dari hari ini akan diajarkan lebih hormat, lebih menghargai, walaupun itu ada emas sedang kau janjikan di dalam saat ibadah. Kau harus bisa untuk meninggalkan. Walau sakit, karena dunia ini penuh dengan sakit penyakit. Ya puji Tuhan, Kristus. Pada ada roh Allah, walaupun dia sakit, dia datang. Sebenarnya ini pernyataan kebenaran firman. Yesus Kristus itu bukan tulang, bukan tondong, sehingga engkau bisa bermain mata, engkau bisa main kecek-kecek, dan engkau kurang menghormati. Dia sesungguhnya adalah Abba, Bapa. Mari kita tepukan. Kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara, maksud dan rencana Allah sudah terlaksana di dalam dunia untuk menyatakan Tuhan itu ajaib. Shalom. Sedang ngetren sekarang di dunia maju bahwa beberapa tahun yang lalu muncullah seorang yang disebut Ustaz lalu menghina Alkitab dan seterusnya dan lalu. Tapi hari Jumat yang lalu dia sudah is dead. Cukup. Sedang khutbah. Dia jatuh. Habislah nyawanya.
orang muslim berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kuangkat ini saudara-saudara supaya tahu terlalu lama sebenarnya kesabaran Tuhan untuk mempencetkan dia itu. Tapi waktu adalah waktunya Tuhan. Sudah hari ini kita tahu bahwa memang Tuhan menghabisi semua di hari penghakiman ini. Mereka-mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, karena ada tertulis dalam masa penghakiman ini, orang-orang yang tidak menuju kepada kehidupan kekal akan dimusnahkan. Kalau begitu, bagaimana dengan pendeta yang mati saat ini? Bedanya adalah kematian adalah kematian karena dibangun, tetapi karena kematian oleh karena dipencet dan dimatikan oleh Tuhan karena Tuhan tidak menginginkan kehidupannya, karena melukai firman-Nya dan menggenapkan apa yang tertulis. Saudara tahu apa yang tertulis tentang mereka? Siapa yang menghujat roh, dia tidak diampuni di bumi ini, bahkan sampai ke akhirat. Sebab masa ini, situasi dalam keadaan ini, hanya kuberitahukan kepadamu, ya Aba, ya Bapa adalah Roh Kudus, Roh Allah. Dengarkan saya ulangi awal daripada semua penciptaan langit bumi dengan segala isinya. Maka Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Maka berfirmanlah Dia, diciptakan dalam langit dan bumi, jadilah engkau bumi, jadilah. Roh Allah. Sehingga hari ini saudara-saudara, maksud dan rencana Allah telah terlaksana di bumi. Dengarkan firman Tuhan yang sedang digenapi. Shalom. Itu sebabnya saudara-saudara diwajibkan untuk ibadah. Sampai firman itu berkata begini, dengarin sobat, ibadah itu berguna bagi masa ini dan masa yang akan datang. Katakan amin. Oleh karena gunanya, dengarkanlah baik-baik. Karena di dalamnya ada rencana Allah. Seperti ini diingatkan dengan firman Allah. Lalu ada yang terjadi begini saudara-saudara. Saya membaca dari surga. Saya membaca seperti orang surga. Yang terjadi di dalam diri setiap kali mendengar firman Allah, yang kotor-kotor itu lambat atau cepat dikeluarkan. Ada rupanya lambat karena engkau memelihara. Contoh, karena merokok itu bagimu, ya kau pelihara. Itu makanya ada lambat atau cepat. Memang itu harus dikeluarkan. Tahun 87 saya tidak layak yang berkata doa puasa doa di mana-mana dan sudah dipanggil untuk mau ditabiskan menjadi pendeta. Dengar baik-baik ini. Tuhan berbicara kepada saya, putuskan begini. Makanya lempar itu yang namanya rokok. Dan yang ada di meja saya waktu itu, saya kan kurang selama ini kau menghancurkan imanku. Dengar baik ini. Ini pekerjaan surga, bukan pekerjaan diriku. Diriku masih suka kok. GP. Makin banyaknya uangku, saudara tahu, 55. Kupesan itu berslot. Jadi ada yang namanya kretek, ada yang namanya filter yang lain. Dan ku pegang itu gini.
Itulah sombongnya. Kalau masih ada dosa-dosa termasuk kekerasan hati untuk melawan dan tidak menuruti Allah. Sempat aku belajar juga ini, mutar-mutar dia. Terkadang bulan-bulan dia, orang jago kan? Karena mulai dari SD saya sudah ngomong pada waktu itu. Ini pekerjaan Allah. Kalau tidak ada pekerjaan Allah yang seperti itu, saudara tidak layak menjadi kediaman Allah. Kalau begitu kediaman apa? Kediaman rumah hormon, kediaman libong, kediaman dan lain-lain, termasuk kediaman Sinaga. Shalom. Itu sebabnya hari ini saya sedang memberitakan ini. Ada rencana Allah bagimu, sehingga kau harus naik. Di tengah rencana itu yang dipakai adalah karena Roh Allah bisa berdiam di dalam engkau. Dengan tepuk tangan bagi Yesus. Kalau tidak, dengar baik-baik. Kalau namar badai belum. Kalau tidak, keluar masuk kau ke penjara. Kalau tidak, engkau duniawi. Engkau akan buat mungkin kontenmu. Padahal konten ini semua orang melihat. Orang percaya berkata begini, aku bosan hidup ini mau bunuh diri. Katanya di konten. Dan itu ikut mempermalukan aku. Para gereja bikin loh nanti. Pasti itu orang lama. Mana jangan sembarang bikin konten. Karena konten itu apa yang engkau cetuskan itulah dirimu. Tidak diperbaharui oleh Roh. Tidak pernah bekerja sama dengan Roh. Tidak pernah dengar dengan suara Roh. Hanya jugulmu. Semoga ini orang-orang yang di luar dari gereja ini. Tadi pagi pun ada saya baca konten. Bosan aku hidup. Semoga lagi tidak tahu orang-orang dunia bahwa dia adalah gereja ini. Aku yang diperlukan. Saudara belum tahu bahwa aku selalu menangis di tempat kesepian. Tangisanku ialah Tuhan, berkatilah jemaat. Tapi Roh Tuhan berkata begini, izinkan aku beracara demikian. Maksudnya, saudara tahu, di pulau Sekolah demi untuk mulus dia masuk dalam kerajaan Allah. Demi layaknya seorang anak, orang percaya disebut menjadi anak-anak Allah. Saya akan bacakan firman ini. Maksud dan rencana Allah terlaksana, Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Itu menjadi khotbah bagi dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa dunia. Maka sadar atau tidak sadar beginilah jemaat. Bukan sedikit orang yang melukai dan membunuh Tuhan, walaupun dia disebut sebagai orang percaya. Oh, haleluya! Biarlah aku sebagai hamba Allah mengungkapkan ini kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Allah, demi pertobatan, demi kebaikan, demi bangunan kerajaan Allah ini. Sebab saudara-saudara sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, supaya hidupmu adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hidup memuliakan Tuhan dan hidup dalam kebenaran-kebenaran firman. Bukan gitu-gitu aja, asal ada aja, ya asal-asalan aja,
atau hidup di dalam dua alam, di alam semesta dan di alam iblis yang sedang membunuh. Ketiga, masih banyak janji Allah untukmu diberkati. Shalom. Yang pertama dari janji ini, saya harus beritahu, Roh Kudus akan dicurah. Itu yang utama, itu yang paling utama. Jangan tinggalkan Yerusalem. Saya beritahu untuk penterjemahannya kepada saudara-saudara, jangan tinggalkan rumah Tuhan, jangan tinggalkan roh Tuhan, tinggalkan untuk dijauhi. Jangan sesaat pun engkau abaikan tentang roh Tuhan. Apa yang membuat roh Tuhan tidak berkenan dan tidak berdiam di dalam engkau adalah dosa dan pelanggaran dan tidak menghormati. Apa itu tidak menghormati? Ya, pelanggaran firman. Apa itu pelanggaran firman? Makan daging pun kau makan yang daging mentah, kau makan juga daging margota, kau makan juga daging shalom. Dalam kehidupan memang semua harus disucikan dari Tuhan. Masih banyak ketika Yesus sudah mengajar murid-murid, inilah yang dia katakan. Ketika saya sebagai hamba Tuhan untuk memberitahukan kepada saudara-saudara dengan baik-baik, bahwa setelah diajar, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kudus dan tidak merokok lagi untuk rokok kudus dan kata firman Tuhan Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ya Roh Kudus, Roh kebenaran datang kepadamu, ya inilah Roh Kudus inilah yang akan memimpin kamu kuat menyeberangi tanpa tinggal di dalam dosa, kuat terpimpin kepada kebenaran, kuat untuk meninggalkan hal-hal apapun di tengah kedagingan yang membuat kita jauh dari hadapan Allah. Aku aja gak jauh dari hadapan Allah. Tuhan dan perlengkapan kata Tuhan. Sebab itu hari ini para pemusik boleh datang segera. Saya sampaikan kepada saudara-saudara, Roh Tuhan itu adalah Roh yang mengetahui segala sesuatu di dalam diri. Itu sebabnya dengan lebih baik saudara-saudara yang kusampaikan kepada saudara-saudara yang kedua, di dalam kebenaran Roh ini adalah Roh mengetahui segala sesuatu di dalam diri. Shalom. Shalom. Bangga nggak saudara-saudara kira-kira? Bangga ya? Kenapa? Ini masih pekerjaan roh, bukan tinggal diam, belum tentu. Pekerjaan roh. Karena kamu sebagai orang percaya, roh itu selalu datang. Roh itu selalu mengawasi. Roh itu menyelidiki. Kata firman Allah dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11 dan 13 berkata begini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah pun Dia ketahui. Itulah peradaban kita di hadapan hadirat Allah. Kita makin mengerti tentang Allah,
karena ada roh Allah di dalam kita. Roh Allah lebih mengerti lagi tentang tahu tentang kita. Itu maksudnya. Ya, inilah janji Allah. Jikalau sudah tahu Roh Tuhan dan menegur kita, bahkan membimbing kita kepada kebangkitan, kebangunan rohani, kebangkitan untuk memberkati kita, memperkaya kita, menjadikan kita terang dan mulia, bercahaya. Shalom. Maka itulah yang akan Tuhan kerjakan. Dan saya tarik sekarang garisnya kepada gereja kita. Amin firman-Nya. Thank you, Lord, for your love so true.